Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah, Tribuners dimanapun Anda berada, para hamba-hamba Allah yang mencintai dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nikmatnya ibadah kini kita cicipi. Di bulan ibadah, dengan semangat ibadah, Allah lapangkan pahala-pahala yang berlipat ganda di bulan yang kita cintai ini. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Dengan kemudahan-kemudahan inilah ayo kita kencengin. Yang pertama adalah tilawatil Qur'annya. Minimal kita baca ya mungkin 1 juz, 2 juz satu hari. InsyaAllah akan jadi keberkahan. Kita baca Al-Quran dengan makhraj yang tepat. Kita baca Quran dengan makhraj yang perfect dan sempurna. InsyaAllah jadi keberkahan untuk kita. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan tarawih. Jangan meninggalkan tarawih, karena tarawih menjadi ciri khas dari keunikan Ramadan. Dan tidak ada tarawih di luar Ramadan. Maka jangan kau sia-siakan, perharinya kita isi dengan continue dan keberkahan. Kemudian yang ketiga, kencengin kita untuk melaksanakan program i'tikaf, terkhusus di 10 hari yang terakhir. Jangan tinggalkan i'tikaf yang mulia. Jangan tinggalkan i'tikaf yang mulia, karena i'tikaf akan mengembalikan kita. Siapapun dirimu, walaupun kita seorang pejabat, walaupun kita adalah seorang pemimpin, ketika i'tikaf kita tidur di masjid Allah, menjadi seorang hamba yang seakan-akan tidak memiliki kemuliaan apapun. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak untuk bersedekah, berbagi kepada sesama. Sedikit yang kita sumbangkan, bisa jadi itu yang dibutuhkan oleh manusia. Jangan pernah remehkan amal ibadah, sekecil apapun ibadahmu, karena engkau tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa kita akan masuk surga. Dan jangan kau remehkan kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatanmu, karena engkau juga tidak akan pernah tahu dengan dosa apa engkau akan masuk ke dalam api neraka. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, berbagilah bersedekah. Jangan lihat jumlahnya. Kata orang bijak, yang penting banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ya. Kemudian yang kelima, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, momentum untuk kita memperbanyak daripada yang namanya ibadah qiyamul lail. Kita kencengin untuk memperbanyak salat malam. Setiap detiknya penuh kerinduan dan kesyahduan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah menjadi keberkahan untuk kita bersama. Nah, ibadah-ibadah ini seperti challenge. Artinya Allah perintahkan kita, betul, kita udah melaksanakannya. Tetapi yang menjadi muhasabah dalam diri kita, keluar dari bulan Ramadan, apakah kecintaan kita, semangat kita, munajat kita ini akan tetap tersisa atau hanya menjadi sebuah cerita belaka di bulan Ramadan dan hanya berulang pada Ramadan di tahun-tahun berikutnya tanpa makna, tanpa hikmah. Ibarat kata orang sekolah di kedokteran tapi nggak berani nyuntik. Ibarat kata orang sekolah di bagian pembangunan tapi nggak berani nyentuh semen, maka tidak ada manfaatnya. Ibadah puasa pun sedemikian. Bukan soal tentang ibadahnya, tapi soal challenge. Apakah kita bisa melaksanakannya dengan istiqamah atau tidak? Ustadz, istiqomah ini berat. Ya, memang istiqomah berat. Yang mudah itu istirahat. Kalau kita ingin sukses, Anda harus semangat untuk mendapatkan kesuksesan Anda. Ingat, kematian yang indah adalah kematian yang istiqamah. Yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ya. Tsumma istaqamu. Cukupkah? Belum. Anda harus istiqomah di jalan Allah. Kenapa Pak Ustaz? Lihatlah Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Menjelang detik-detik kematian Anda, Allah turunkan malaikat kepada Anda. Malaikat itu berkata kepada kita, ia ingin mengambil nyawa kita. Kita ketakutan, tapi lucunya malaikat ini justru menghibur kita. Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, tapi aku sedih malaikat karena meninggalkan keluargaku. Kamu jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah,
Aku datang membawa kabar gembira. Aku datang membawa kabar gembira tentang surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang membawa kabar surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Maka bagaimana memudahkan istiqomah kita? Yang pertama, niat yang tulus di dalam hati. Ketika niat kau sandarkan kepada dunia, kau akan lemah. Ketika niat kau sandarkan kepada manusia, kau akan hina. Ketika niat kau sandarkan pada kebutuhan di muka bumi yang fana, kau akan fana seperti apa yang kau sandarkan. Tapi ketika engkau menyandarkan keinginanmu untuk Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Maka ketika kita ingin menjadi pribadi yang istiqamah, yang pertama, niat harus dituluskan. Kemudian yang kedua, suhbah, persahabatan. Jaga persahabatan kita. Jangan sembarang bersahabat dengan orang yang belum tentu membawa kebaikan kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Manusia itu bergantung pada siapa sahabatnya. Kalau engkau bersahabat dengan orang baik, kau akan baik. Tapi kalau kau bersahabat dengan orang yang jahat, kau akan jahat. Yang ketiga, ilmu. Ketika kita ingin istiqamah, maka jangan jauh-jauh daripada ilmu. Duduk di majelis ilmu, ya, apapun disandarkan pada ilmu, membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kemudian yang keempat, doa, minta kepada Allah. Ya Allah, robek hatiku, maniskan bibirku untuk mencicipi zikir menyebut namamu di tengah malam. Pahitkan bibirku untuk mencicipi makanan-makanan haram yang membuat kau tidak ridho kepadaku. Tunjukkan yang aku halal itu halal, dan berikan aku rezeki untuk mengikutinya. Serta tunjukkan kepadaku yang haram itu haram, dan berikan kekuatan kepadaku untuk menjauhinya. Semoga ini membuat kita menjadi lebih istiqomah. Ramadan yang berlalu bukan hanya sebuah cerita, kisah belaka, tapi Ramadan adalah universitas yang mencetak kesuksesanmu, yang akan membuat engkau bangga dengan piagam Ramadan di pintu surga Allah yang bernama pintu Rayyan. Semoga berkah selalu. Saya Agus Khairul Huda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.